Tentu saja ini kan sebuah bentuk kemunduran dari hak asasi manusia ya, yang Mhm. sering ini misalnya do no harm dan sebagainya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa minggu yang lalu sosial media sempat diramaikan dengan berita seorang pelajar SMK di Semarang meninggal dunia karena ditembak oleh polisi, Sobat TCID. Ini berita yang lumayan mengejutkan begitu dan menghebohkan sosial media karena beritanya tuh sebenarnya bisa dibilang awalnya simpang siur begitu. Ada yang bilang bahwa ini pembubaran tawuran, lalu juga ada saksi di sekitar bilang tidak ada tawuran sama sekali. Dan yang bikin lumayan dalam tanda petik ini kontroversial adalah dilakukan oleh seorang polisi dan kasusnya itu bergulir karena polisi sempat mengeluarkan banyak statement begitu sampai akhirnya di hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, Kepala Kepolisian daerah tersebut menyatakan bahwa siap dievaluasi dan memang anak buahnya melakukan tindakan yang di luar batas begitu Sobat TCID. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya bagaimana polisi itu tuh punya aturan dan juga rules dalam penggunaan senjata gitu. Karena sudah beberapa kali kasus penggunaan senjata api oleh aparat ini disorot banget sama publik. And we're gonna discuss about it di Suara Akademia kali ini. Mungkin terkhususnya soal kasus yang baru saja hangat terjadi Sobat isi ID ya. Kalau misalnya emang pengen tahu situasi seperti apa, bisa ngecek hashtag Gama dibunuh di X atau di Twitter. Itu banyak banget pendapat dan juga update beritanya. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ardi Putra Prasetya. Beliau adalah kriminologis dari Universitas Indonesia. Halo Mas Ardi, apa kabar Halo, Mas? Mas Muhammad Syarif. Alhamdulillah baik ya. Semoga baik dan sehat selalu, Mas Syarif. Amin, amin. Thank you so much, Mas Ardi. Well, kita mulai obrolan ini dari mungkin opini dari Mas Ardi gitu ya. Ketika awal-awal berita ini muncul nih, Mas, seorang siswa SMK itu dibunuh, dianggap gangster lah awalnya, dianggap terlibat tawuran lah. Padahal CCTV membuktikan akhirnya tidak ada tawuran di situ dan banyak yang bilang bahwa nggak ada yang ribut-ribut gitu Mas Ardi. What comes to your mind Mas ketika akhirnya terjadi pembunuhan seorang pelajar oleh seorang anggota polisi nih Mas Ardi? Oh, terima kasih, Mas. Jadi ini yang menarik ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang kriminologis, ada 4 aspek yang harus dilihat lebih jauh, Hmm. yang saling berkait dan bertaut. Yang pertama dari pelaku, lalu korban, lalu bentuk dari pelanggaran atau kejahatan itu sendiri, dan dari reaksi masyarakat. Nah, Hmm. ini kan saling berkait begitu ya. Nah, tentu saja kalau eh, membubarkan tawuran di statement pertama dari pihak kepolisian ya, dalam hari ini Polrestabes Semarang kalau nggak salah, menyatakan bahwa ini membubarkan tawuran dengan senjata api dan langsung efeknya sangat telak begitu, menghilangkan nyawa seseorang. Tentu saja masyarakat tidak bisa menerima ini sebagai bentuk reaksi sosialnya seperti itu. Yang kedua adalah kita melihat korban ini statusnya sebagai anak ya. Jadi belum berusia 18 tahun bahkan seperti Hmm. itu. Nah, kita lihat biasanya di kasus di Indonesia atau di luar negeri ketika anak melakukan pelanggaran hukum, melakukan kejahatan, ini disebutnya biasanya youth itu sebagai juvenile delinquent ya, atau kenakalan remaja atau kenakalan anak seperti itu. Nah, masyarakat akan bertanya-tanya, apakah membubarkan tawuran sebagai bentuk dari kenakalan remaja ini harus dilakukan dengan menghilangkan nyawa seseorang seperti itu? Hmm. Nah, ini kan sebenarnya ada distrust publik di sini. Nah, ditambah ada memori bersama masyarakat bahwa ada penegakan-penegakan hukum yang masih menjadi pertanyaan. Misalnya, kasus KM tujuh waktu itu sempat Ya, heboh seperti itu kan. betul. Jadi itu memunculkan distrust baru kepada pihak kepolisian. Lalu yang kedua, bagaimana memitigasi media? Ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Jadi pernyataan yang sangat prematur dari Polrestabes Semarang, Pak Kapolres yang waktu itu langsung menyebut bahwa ini adalah bentuk dari membubarkan tawuran. Saya kira harus dikoreksi ya, dan di rapat dengan pendapat dengan Komisi 3
ternyata ada beberapa perubahan dan update seperti itu, dan Mhm. tentu saja ada yang saling bertentangan pernyataan dari yang disampaikan awal dan saat ini, dan mereka siap dievaluasi. Menurut saya adalah langkah yang bagus seperti itu, Mas. Tapi Mas Ardi, kalau kita berbicara soal ini kan mulai mengerucut adalah obrolan yang di sosial media ya Ya, ya, tentang penyalahgunaan senjata oleh anggota polisi begitu. ya, ya, Kalau kita berbicara soal penyalahgunaan senjata nih Mas, ya, faktor apa sih yang menurut Mas Ardi ngelihatnya ya. jadi penyebab banyak banget nih aparat yang Benar, benar, benar. sering menggunakan senjata Betul. api gitu Mas? Ya, Karena ya. ada kecenderungan publik melihatnya ini eh, oknum polisi banyak yang arogan gitu. Akhirnya Betul, saya punya senjata nih saya pakai loh. Kalau misalnya betul. sipil itu tuh membuat aparat nggak nyaman dalam tanda petik gitu. Ya, iya, iya. Tentu saja ini kan sebuah bentuk kemunduran dari hak asasi manusia ya, yang Mhm, sering ini apa namanya, misalnya do no harm dan sebagainya. Nah, sebenarnya di kepolisian itu sudah ada peraturan Kapolri ya, itu nomor 8 tahun 2009. mhm, Itu tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Nah, di di pasal 47 ya, itu diatur bagaimana penggunaan senjata yang hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa. Nah, mhm. jadi perlu ditekankan secara filosofis di aturan ini menyatakan bahwa senjata itu digunakan untuk melindungi. Nah, ini Oke. bukan untuk ofensif ya, jadi artinya untuk defensif ya senjata ini. Nah, di ayat ayat selanjutnya itu disebutkan bahwa ada beberapa situasi yang mengizinkan penggunaan senjata api. Antara lain misalnya dalam menghadapi keadaan yang luar biasa gitu ya. Keadaan sangat genting, misalnya tahu-tahu di jalan ada perampok, kemudian polisi ketemu dan kemudian perampok ini menembakkan senjata api. Ini kan keadaan yang luar biasa. Betul. Lalu misalnya yang kedua tentang membela diri dari ancaman kematian. Misalnya ada penjahat yang kemudian ada pelaku teror misalnya kan menembak membabi buta, dia ada ancaman di situ dari pihak kepolisian, itu bisa digunakan. Lalu misalnya membela diri dari ancaman kematian orang lain itu juga bisa. Nah, atau misalnya dalam menahan atau menghentikan seseorang yang sedang akan melakukan tindakan membahayakan jiwa. Ini kalau tawuran saya lihatnya masih agak-agak jauh ya, karena sifatnya kan dia tidak randomly ya. Dia Mhm, tawuran ini sifatnya ya ada ada pihak yang sifatnya versus begitu. betul. Dan biasanya kalau mitigasi tawuran itu dengan tembakan-tembakan peringatan pun bisa bubar seperti itu. Tidak harus Yes. harus langsung apa namanya direct ke pelakunya seperti itu. Nah, ini di peraturan Kapolri ini sudah sangat kompleks ya, menurut saya sudah cukup sebenarnya sebagai regulasi yang dapat meminimalisir dalam penyalahgunaan ya, saya sebutkan penyalahgunaan senjata api oleh aparat penegak hukum. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan ya sebenarnya? Apakah yang misalnya faktor-faktor apa sajakah yang membuat seseorang anggota kepolisian atau penegak hukum lain dapat menyalahgunakan senjata api ini untuk kemudian menghilangkan nyawa atau melukai seseorang? Kalau pertama yang saya lihat adalah adanya eh, penyalahgunaan wewenang biasanya. Mhm, Nah, ini ada beberapa oknum ya, oknum yang seharusnya senjata itu tidak digunakan untuk bertugas, tapi digunakan misalnya seperti itu. Kasus yang sebelumnya misalnya ada polisi menembak polisi ya, yang seminggu sebelumnya ya, betul. sebelum kejadian ini kan ada penyalahgunaan wewenang sebetulnya. Lalu yang kedua, misalnya kurangnya pelatihan dan pengawasan. Biasanya ada petugas dari penegak hukum yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam penggunaan senjata, atau lebih kita sebutnya rentan ya dalam melakukan kesalahan karena kurangnya pelatihan. Mhm, Nah, itu evaluasi yang harus dilakukan di unit terkecil ya. Kalau di kepolisian, mungkin di eh, kepolisian sektor ya, di polsek itu tingkat kecamatan, pelatihan dan pengawasan ini terus harus dilakukan secara berkala misalnya, dan seolah-olah menjadi sebuah rutinitas yang membosankan dalam pelatihan, pengawasan, tapi harus dilakukan secara sungguh-sungguh seperti itu. mhm, Nah, yang ketiga mungkin adanya tekanan situasi. Ini ada faktor psikologis yang berperan, ada situasi yang misalnya strain yang menegangkan dan kurangnya pengendalian emosi yang baik dari anggota kepolisian sehingga dapat mhm, memicu tindakan yang berlebihan.
Jadi Ya, kontrol dari anggota ini ataupun oknum ya dalam tanda kutip ini tidak bisa dikendalikan dengan baik kontrolnya, sehingga uh, act atau kegiatan ataupun aksi yang dilakukan sifatnya berlebihan seperti itu. Nah, oke. yang terakhir mungkin minimnya akuntabilitas itu juga sangat berpengaruh. Jika tidak ada pengawasan yang ketat seperti itu, tindakan penyalahgunaan ini dapat terjadi secara sistemik dan ada ada anggapan ini nggak ada konsekuensinya tentang penyalahgunaan senjata api seperti itu. I see. Hmm. Tapi nih Mas Ardi, yang jadi pertanyaan publik adalah mengarahkan senjatanya kemana gitu. Karena Ya, yang kasusnya di Semarang ini, ya, ada yang beranggapan bahwa intentionnya memang membunuh dan apa ya. ya, arogansinya keluar Betul, begitu. betul, Ada, betul, betul. kalau kita ngelihat kasus di luar negeri kan memang sebelum tembakan ke peringatan, itu Ya, mungkin hanya bagian-bagian tertentu ya, kayak misalnya ya, mungkin tangan atau kaki ya, begitu. ya. Ada Betul, area-area betul, yang dilarang. Di betul. aturannya Polri sendiri tuh sebenarnya ada aturan itu nggak sih? Atau Ya, sebenarnya nggak ada sama sekali, yang ya, akhirnya ngebuat kasus ini sering berulang gitu. ya. Dalam penggunaan senjata api, saya kira itu ada aturan atau standar operasional prosedur yang sangat melekat ya itu ya. Hmm, Jadi bagaimana senjata api itu digunakan dalam keadaan darurat, misalnya dalam melindungi diri tadi, misalnya dari aksi yang sifatnya sporadik seperti itu ada aturan-aturan yang melekat. Misalnya, sebelum melakukan tembakan peringatan, seyogianya anggota kepolisian itu mengenalkan diri. Saya polisi, misalnya seperti itu. Itu kan memberikan hmm, tanda dan peringatan kepada masyarakat, loh ini ada penegak hukum seperti itu. Setelah itu baru misalnya situasi masih chaos atau masih kacau gitu, ada tembakan peringatan yang tentu saja belum mengarah pada organ tubuh, misalnya sasarannya seperti itu ya. ya, Jika itu masih belum bisa meredakan, baru bisa melakukan tembakan untuk sifatnya melumpuhkan. Jadi oke, bukan untuk mematikan, namun melumpuhkan. Baru ketika melumpuhkan pun tidak bisa dilakukan, baru yang sifatnya mematikan. Misalnya kalau nggak bisa melumpuhkan kan misalnya tembak menembak ya, kejadian tembak ya, menembak. Kalau misalnya korban ini membawa senjata, situasinya tembak menembak, ya masyarakat pasti akan, oh wajar nih situasinya tembak menembak. Nah, hmm, di kasus KM 57 itu kan situasinya preminya kan tembak menembak ya, karena ada betul. dari korban juga membawa senjata api seperti itu. Nah, kalau tidak ada kalau tidak ada SOP yang memadai, ini tidak hanya oknum, tapi hampir semua anggota kepolisian akan kebingungan. Nah, di sini kan ada maladministrasi mungkin ya, atau ada SOP yang tidak dikuasai dengan baik oleh para anggota kepolisian yang akhirnya melakukan aksi seperti ini yang dibalut dengan adanya kurangnya pengendalian emosi ataupun pelatihan dalam situasi kritis itu tidak dipahami dengan baik. Ada unsur uh, kalau kelalaian kita terlalu jahat yang menyebutnya ya. Hmm, Ada unsur-unsur yang dilupakan mungkin ya tentang bagaimana melatih situasi-situasi kritis. hmm, Nah, ini harus diberikan kepada anggota kepolisian. Dan setahu saya itu ada gradasi ya penggunaan senjata. Misalnya perwira dengan pangkat apa dapat senjata laras pendek. Lalu hmm. ada ada perwira dengan pangkat yang lebih tinggi, senjatanya dengan jenis yang lain. Ini ada gradasi-gradasi seperti itu sesuai dengan uh, penggunaannya seperti itu. Dan tentu saja ada SOP-SOP yang berbeda dalam gradasi tersebut, Mas. Seperti itu. So, gini nih Mas Ardi, artinya Ya, dengan regulasi yang ada sekarang, ya, ya, tadi tahun 2009 bahkan nih Mas ya, Ardi ya, ya, itu sebenarnya ya, kalau bisa ya, dibilang sih udah ya, cukup lama gitu ya, ya. regulasinya. Em, Butuh nggak sih kita tuh nge-reform pelatihan sama SOP yang digunakan sama polisi sekarang gitu? Atau Ya. justru malah sebenarnya Ya. ini oknum polisinya yang nggak mau nurut sama SOP yang udah ada nih Mas? Nah, betul. Nah, ini yang ada beberapa langkah yang harus diambil ya dari Hmm, kacamata saya. Yang pertama adalah audit dan reformasi dari regulasi ataupun culture dari institusi kepolisian, oke, termasuk misalnya memperketat pelatihan dan pengawasan penggunaan senjata api. Lalu yang kedua misalnya tentang pendidikan hak asasi manusia. ya, Bagaimana setiap insan anggota kepolisian harus diberikan pelatihan yang sifatnya kontinu berkesinambungan tentang hak asasi manusia hmm, agar ketika mengambil keputusan bisa berorientasi atau
bisa berpihak kepada hak asasi manusia dengan prinsip-prinsipnya seperti itu. Nah, yang ketiga, eh, polisi ini kan sifatnya sebagai pelindung pengayom masyarakat ya. Betul. Proses dialog, proses interaksi dengan masyarakat itu harus diperkuat. Jadi misalnya kasus seperti kemarin ketika anggota kepolisian ini sebelum menembak dia bisa ber berinteraksi dengan security, kalau nggak salah di situ ada security ya, ada security Betul. di case itu lebih baik tentu saja karena pasti ada di situ ada witnessnya, ada saksi yang bisa menyaksikan kalau betul itu tawuran, Mhm. dari pihak security itu bisa ikut membantu polisi, lalu ada hubungan yang nanti impactnya ada hubungan yang baik ketika publik melihat oh ini ternyata benar harus menggunakan senjata api seperti itu. I see. Nah, Penggunaan teknologi yang ada sekarang nih Mas, saya ya, mencoba untuk nge-refer ke luar negeri ya, karena ya, 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 eh, beberapa negara yang mungkin kalau dilihat di film ada body camera lah gitu ya, untuk ya, mengawasi ya, bagaimana pelaku polisi gitu, atau penggunaan senjata yang tidak mematikan atau pelurunya bukan peluru yang bisa mencederai banget gitu untuk tingkat-tingkat tertentu. betul. Bisa jadi solusi nggak ya untuk menghindari kasus-kasus ini terjadi gitu? Meskipun memang nanti pada Ya, akhirnya ada polisi-polisi khusus yang disenjatai dengan level yang lebih tinggi gitu. Tapi yang kayak gini-gini kayak misalnya penggunaan teknologi atau mungkin ya, gradasinya ditebelin lagi begitu. Itu bisa jadi solusi nggak sih? Buat betul. menghindari kasus ini nih. Nah, salah satu em, untuk memfalsifikasi ya spekulasi-spekulasi ini kan adanya witness yang sifatnya digital. Mm-mm. Di situ ada video yang bisa merekam langsung. Lalu misalnya ada CCTV yang sifatnya kalau sekarang kan CCTV ini kan sifatnya wah bisa direkayasa dan sebagainya itu opini Betul. publik. Nah, ini ada CCTV yang sifatnya paten seperti itu. Misalnya eh, CCTV, pengelolaan CCTV keamanan bukan lagi di kepolisian, misalnya di pihak ketiga kan, misalnya seperti itu. Mm-mm. Misalnya yang megang CCTV adalah pemerintah daerah yang memiliki otoritas tersendiri. Ini Ya, ini akan menjawab tantangan-tantangan yang dilayangkan publik ya sebetulnya ya. Bagaimana pengawasan terhadap kepolisian kan ini kuncinya. Nah, oke. terkait dengan device yang bisa di upgrade sebetulnya ini eh, dinamika penggunaan device ini kan makin pesat ya. Jadi kalau Mm. eh, aturan-aturan yang diterbitkan tahun 2009 di tahun 2024 ini relasinya mungkin sudah mulai memudar seperti itu Mas. Betul. Jadi dibutuhkan upgrading device satu, yang kedua regulasi yang memayungi itu. Oke. Misalnya dalam setiap saya sangat ini ya sangat tertarik dengan kemudian polisi juga menggunakan dashcam ya dalam melakukan tilang misalnya. Hmm. Ini kan ada upgrading sebetulnya tentang Betul. penggunaan device. Lalu misalnya tilang menggunakan CCTV misalnya. Ini Yes. ada upgrading. Nah, sekarang bagaimana ketika melumpuhkan dan menangkap pelaku kejahatan, publik ini memiliki kepercayaan yang kuat terhadap institusi kepolisian. Nah, Betul. ini bisa disematkan pada anggotanya, pada pada misalnya badi dari anggota Polri ataupun pada senjatanya, misalnya dipasang kamera kecil di situ yang tersambung Hmm. dengan micro SD misalnya seperti itu ya. Itu bisa juga. Jadi ke arah mana sih sebenarnya tembakan ini dilayangkan atau diarahkan seperti itu, Mas? Jadi Ah, memang memang di sini pentingnya riset ya. Di sini pentingnya bagaimana riset melandasi setiap kebijakan yang diambil. oke. Bagaimana dampaknya, bagaimana kita visionary bisa 2-3 tahun masih berlaku dan ada trajektori-trajektori keterbaruan itu bisa bisa dilakukan di tingkat riset. Saya kira dari pihak kepolisian sudah memiliki lembaga riset juga ya, Mhm. eh, bisa menjadi diskursus menarik bagaimana penggunaan device ini gitu. Nah, saya jadi tertarik buat mendalami soal partisipasi publik nih Mas Ya, Ardi. ya, ya, Karena saat ini kan ada kesan di mana polisi itu tidak butuh publik karena udah jago dalam tanda petik gitu ya benar, kesannya benar. ya. Ya, ya, Dan ya, mereka mereka aparat, seharusnya mereka lebih bisa lah untuk menangani permasalahan-permasalahan gitu. ya, Cuman ada beberapa kasus di mana akhirnya justru publik nih yang lebih bisa ngebuka kasus ketimbang
Ya, aparat gitu, kepolisian. There's a lot of things happen gitu yang kelihatan bahwa partisipasi publik ternyata justru memperkuat ya, instansi kepolisian kita. Nah, berbicara soal kasus penyalahgunaan senjata ini nih Mas, partisipasi publik yang kayak gimana yang bisa pada akhirnya itu tuh apa ya berhasil melakukan fungsi pengawasan secara independen pada akhirnya kasus ini supaya nggak jadi keulang lagi gitu atau mungkin ada bentuk idealnya nggak ya partisipasi publik untuk pengawasan hal ini nih Mas? betul. Wah, ini sebelum masuk ke partisipasi publik ya, saya cenderung melihat publik hari ini melihat konteks kasus penembakan ini bukan lagi faktor individual, tapi Oke, pada konteks institusional seperti ya, itu. Jadi publik melihat masalah ini bukan hanya masalah pelaku saja, bukan masalah individu pelaku saja. mhm, Misalnya ada di situ pengaruh tekanan pekerjaan, ada budaya kekerasan misalnya, atau kurangnya pengawasan, nggak seperti itu. Namun ini lebih sistemik. mhm. Nah, yang kedua ini terkait juga adalah struktur dan budaya institusi ini perannya sangat penting. Ya, Misalnya polisi sudah melakukan reformasi ini ya, reformasi regulasi dan sebagainya. Namun reformasi cultural terkait dengan budaya Polri ini apakah sudah terreformasi dengan baik, misalnya seperti itu. ya, Lalu yang ketiga konteks sosial dan politik ya yang mempengaruhi. Karena pendapat, aspirasi dan ide-ide dari masyarakat ini kan sangat dipengaruhi konteks sosial politik. betul. Kejadian ini ketika terjadi di tahun 2017 ketika instansi Polri disorot atau setelah penembakan oleh Sambo misalnya. Mhm, Ini menjadi sangat lebih ini ya, menantang seperti itu ya bagi betul. publik. Nah, ini ada konteks sosial dan politik yang mempengaruhi. Lalu yang keempat dan terkait dengan yang disampaikan Mas Syarif tadi adalah akuntabilitas dan kecenderungan penyimpangan yang terjadi. Mhm, Nah, ini publik bisa berperan penting. Kita lihat ya, di era 4.0 ini yang menjadi polisinya polisi adalah masyarakat yang menggunakan sosial media gitu kan. betul. Misalnya si James Baldry lah menyebutkan hyper reality gitu kan. Mhm, Hyperrealitas dari pengawas kepolisian itu sekarang masyarakat gitu. ya, Ketika tidak bisa terungkap dengan baik. Saya ingat betul ya, kalau tidak salah dari eh, Mata Najwa atau channelnya Mata Najwa itu mhm, membuat liputan juga tentang KM 57 kalau nggak salah waktu itu ya. betul. Nah, jadi ini bukti bahwa publik juga bisa melakukan pengawasan seperti itu. Nah, apakah ini akan dibenturkan dan dikontrakan dengan pengawasan Polri? Tentu saja tidak. Ini bisa Ya, saling menguatkan sebetulnya. Bagaimana Polri menggandeng tokoh prominent dari masyarakat ya, dan mhm, menggandeng misalnya tokoh-tokoh sentral di masyarakat yang bisa membuktikan misalnya dari di Semarang nih misalnya ya, mhm, dari dari tokoh masyarakat di wilayah Semarang itu yang bisa membuktikan bahwa tawuran di sini memang sering terjadi misalnya seperti itu. ya, Ini menguatkan opini dan membentuk framing baru. Nah, pengawasan masyarakat akan terpecah antara kepolisian atau pendapat-pendapat yang seolah-olah membuat framing baru ini seperti itu. Nah, diskursus tentang hal ini akan menghasilkan masyarakat yang kritis sebetulnya. oke. Nah, ini tentu saja apa ya, ini trajektori atau lompatan yang sangat jauh seperti itu. Mhm, Namun ada konsep yang menarik juga yang ini tentang pemulihan masyarakat. oke. Community policing ya. Bagaimana masyarakat ini seolah-olah aktif dalam kegiatan-kegiatan kepolisian sebetulnya. Ada Ya, engagement di situ antara masyarakat dan kegiatan kepolisian. Ini bisa apa ya, menarik simpati dari para masyarakat yang eh, tertarik nih. Bagaimana sih sebetulnya penegakan hukum di negeri ini bisa dijalankan dengan baik, bisa seperti itu. Saya yakin dari misalnya non-government organization ya, itu juga ada ketertarikan di sini seperti itu. Nah, tentu saja secara makro yang menjadi eh, penerima manfaat paling besar adalah masyarakat. mhm, Jadi ketika polisi mendapatkan pengawasan tidak hanya dari internal namun dari masyarakat dan masyarakatnya pun eh, merasa memiliki ya fungsi pemolisian dalam dalam lingkungan terkecilnya seperti itu, masyarakat menjadi merasa aman. Bukannya ya, negara ini hadir untuk mengadilkan
security dan prosperity seperti itu kan. betul. Rasa aman itu harus didapatkan oleh masyarakat. Itu yang mungkin secara makro ya Mas ya, gambaran saya Ya. seperti itu. Gitu. Jadi publik tidak mempertanyakan slogan Polri yang melayani dan mengayomi ya, karena Ya. muncul tagline melayani dan mengayomi siapa gitu nih Mas Ardi sekarang. Betul sekali. Publik merasa dia terlibat dalam fungsi melayani dan mengayomi ini. Mhm, Jadi saat ini kita merasa hubungan masyarakat dan polisi itu kan sangat jauh seperti itu ya. betul, Polisi sebagai penegak hukum, sebagai contoh ya, misalnya kita kita bicara bicara ringan aja gitu mas ya, kita di jalan itu kan melihat polisi yang mengawasi kita sebagai musuh gitu, padahal betul, kita juga nggak salah-salah amat gitu kan, nggak ada melakukan pelanggaran lalu lintas, tapi kita melihatnya sebagai sebagai sesuatu yang menakutkan gitu mas. Nah ini tentu saja berbeda misalnya dengan di Jepang ya, community policing di sana kan sudah berjalan. ya, Kalau di Indonesia ini sedang proses menurut saya. Bukan berarti ini sebuah hal yang negatif, tapi ini proses menuju hal yang sangat-sangat positif gitu. Bagaimana Babin Kamtipmas banyak membantu masyarakat dan kemudian di di apa namanya direproduksi informasi tersebut sehingga masyarakat yang lain tahu. ya, Oh, ada loh contohnya Pak Babin Kamtipmas ini membantu misalnya mengaji di daerah-daerah terpencil seperti itu dan sebagainya. ya. Ini akan meningkatkan kohesi yang baik antara masyarakat dan kepolisian, Mas. Dan Citra polisi memang sangat penting untuk dijaga dan dekat dengan masyarakat nih Mas Ardi. But if there is no apa ya, if there is no change gitu di Polri, ya, meskipun memang kepolisian Republik Indonesia bisa sedikit ngerasa ayem ya, karena tingkat kepuasan katanya di angka 80 begitu. Meskipun dipertanyakan publik juga. Kalau ini didiamkan nih Mas, kita ngomongnya dari satu sudut pandang ini aja penggunaan senjata gitu ya, dan ya, publik tuh ngelihatnya selalu polisi kebanyakan bawa senjata. ya, Citra polisi ini tuh ke depannya bakal gimana ya? Jangka panjangnya tuh terhadap kredibilitas lembaga kepolisian tuh publik bakal gimana nih Mas dampaknya? ya. Jadi eh, saya menyoroti ada sebuah lembaga yang sebenarnya bisa dioptimalkan dengan baik menjawab pertanyaan Mas tadi. Itu adalah Komisi Polisi Nasional ya, Komisi Hmm. Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Kompolnas. Ya, Nah, Kompolnas ini kan menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri betul. untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Itu ada itu di dasar hukumnya Kompolnas kalau salah. Ya. Lalu eh, pelaksanaan fungsi controlling pengawasan yang dilakukan itu eh, orientasinya pada kinerja dan integritas anggota Polri. Nah, Mhm. Kompolnas ini kan membantu presiden ya sebenarnya ya dalam menetapkan arah kebijakan Polri, bagaimana mengawasinya, bagaimana membuatkan kajian kajian yang lebih advance dan memberikan saran masukan kepada Kapolri gitu kan. Mhm. Nah, Kompolnas ini seharusnya sebagai lembaga yang sangat-sangat terpisah dari Polri. Ya. Jadi fungsi pengawasannya itu spektrumnya bisa lebih luas seperti itu. Nah, kalau Mhm. Kompolnas ini bekerja dengan baik, tentu Mhm. saja kepolisian di masa yang akan datang ya, ada reformasi kultural itu akan terbangun secara sendirinya gitu. Mhm. Tidak perlu dipaksakan dengan aturan yang sifatnya represif kepada anggota dan sebagainya, namun kultur-kultur yang baik ini akan dimunculkan dari insight dari Kompolnas. Karena Mhm. wewenang Kompolnas itu sangat-sangat tinggi juga gitu ya dalam mengawasi dan memberikan misalnya saran ataupun insight kepada Kapolri seperti itu. Oke. Jadi memang ada fungsi yang harus digalakan lagi dari Kompolnas. Em, Community policy, Ya, sorry, polisi komunitas juga bisa digerakkan dan mungkin polisi lebih mendekatkan ke publik juga. Plus ngerevisit peraturan yang sudah ada buat disesuaikan dengan zaman. Jadi tiga betul. kunci gini ya Mas Ardia supaya Ya, kasus ini tidak terulang lagi ya. ya. Ini kasus ini tidak tidak hanya bersifat pada individual ya, ini Mhm. tapi pada institusional tadi. Jadi Betul. ini bisa menimpa kepada anggota atau misalnya anggota kepolisian yang tidak memahami misalnya tidak menerapkan SOP dengan baik dan benar seperti itu. Oke. Well, ini sebenarnya permasalahan yang mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan sampai akhirnya benar-benar nol gitu kasusnya dalam dalam situasi yang ideal begitu. Tapi pasti akan ada satu dua orang yang dalam tanda petik masih bandel.
But yeah, Ya, hopefully kepolisian Republik Indonesia bisa segera berbenah dan menjadikan kasus ini tuh menjadi salah satu apa ya peringatan gitu bahwa tidak bisa semena-mena juga ke publik. Maybe Mas Ardi ada yang pengen ditambahin lagi kah mengenai kasus ini Mas? Especially kita belum sempat ngebahas soal gimana polisi keluar sebagai sebuah lembaga ketika ngomong ke media, tapi itu di luar kasus yang lain deh Mas. Soal penyalahgunaan senjata ini, mungkin ada yang pengen ditambahin lagi atau mungkin belum sempat disampaikan Mas Ardi? Terakhir saya mungkin ini ya menyampaikan itu dari si Robert King Norton itu menyampaikan tentang teori strain atau strain teori itu ya, Mhm. yang itu menunjukkan ketegangan atau tekanan yang dihadapi seseorang ya. Dalam hal ini konteksnya adalah anggota kepolisian akibat ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang mendorong individu tersebut melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dan sebagainya. Ya. Nah, di kasus ini ada misalnya kita sebut oknum misalnya, Mhm. polisi ini merasa ada tekanan dari masyarakat, dari misalnya atasan atau situasi pekerjaan yang tidak kondusif. Sehingga ketika sudah ada regulasi, sudah ada SOP yang sudah berjalan dengan baik, ini akan bias. Ya. Sehingga individu tersebut bisa mengambil keputusan yang melampaui batas kewenangannya. Mhm. Nah, ketidakpuasan terhadap kondisi kerja itu dan minimnya dukungan dari institusi ini bisa menjadi pemicu yang baik, Mas, yang Ya. menyebabkan ketegangan-ketegangan itu di anggota Polri. Nah, ini yang masukan mungkin kepada Kepolisian Republik Indonesia ya. Uh, Ketegangan antara individu dan organisasi di lingkungan Polri ini harus terselesaikan dengan baik. Mhm. Nah, ini sifatnya sistemik ya, namun harus dapat diurai dan diluruskan benang merahnya dengan baik. Seperti itu, Mas Mamat. Oke. Well, kita tidak bisa menganggap ini adalah sebuah kasus yang mungkin hanya butuh diselesaikan dengan pemecatan satu anggota atau mungkin seluruh apa ya seluruh anggota yang terlibat di sebuah daerah itu tuh harus disudahi karirnya sebagai polisi dalam tanda petik, tapi memang ada perubahan dalam regulasi dan juga bagaimana Polri sebagai institusi juga ngerevisit peraturannya dan tetap bisa apa ya relate sama situasi yang sekarang ya Mas Ardi kalau kita simpulkan obrolan kali ini ya. Betul, betul sekali. Jadi, Oke. Well, it's a wrap for this episode, Sobat TCID. Mas Ardi Putra Prasetya dari Universitas Indonesia, thank you so much Mas udah nyempetin waktunya buat ngobrol kali ini. terima kasih atas kesempatannya, Mas Muhammad Syarif. Oke, ini enlightening banget sih buat Sobat TCID yang mungkin tidak terlalu apa ya dekat sama hukum gitu ya atau mungkin kasus-kasus kriminal dan juga kejadian kemarin dan buat dig deeper soal regulasi ini udah lumayan clear gitu buat ngejelasin semuanya. So, jangan lupa buat ngecek sosial media TCID juga buat tahu berita-berita terbaru dari para akademisi dan juga peneliti ya. Kamu bisa cek di @conversationidn. Kita ada di X, dulunya Twitter namanya, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kami, The Conversation Indonesia. Banyak banget konten-konten multimedia yang bisa ditonton di situ dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Kasih rating terbaik menurut kamu. Kalau emang ada pendapat yang pengen kamu sampaikan di episode ini, silahkan tulis di kolom komentar di Spotify atau di YouTube Music ya. Saya Muhammad Syarif signing out. Selamat beraktivitas Sobat ICID. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.